Sahabat Dharma yang berbahagia, namo Sang Adi Budaya, namo Budaya. Kembali berjumpa dengan saya, Upasaka Pandita, Nyana Wangsa Hadibo Chandra. Kita kembali berjumpa di acara Sadhu di YouTube kesayangan kita, Budayana TV. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang falsafah sebatang pohon mangga. Kita semua pasti senang ya dan suka makan buah mangga ya. Tapi mungkin ada juga sebagian yang tidak menyukai. Buah mangga kalau kita ingin menanam satu pohon, kita hanya membutuhkan satu buah bijinya. Setuju ya teman-teman sekalian? Kita tanam biji buah mangga itu di tanah, kemudian kita rawat sehingga dia bisa tumbuh menjadi sebatang pohon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, biji mangga yang kita tanam itu kita bisa ibaratkan seperti perbuatan yang mungkin bisa lahir dari buah pikiran, perkataan maupun perbuatan seperti yang disampaikan oleh Buddha. Pohon mangga itu dirawat dan dia tumbuh dan dia akan berbuah. Yang menjadi pertanyaan di sini, sahabat sedharma, kalau kita menanam sebatang pohon mangga, kita hanya membutuhkan satu biji buah mangga. Tapi kalau pohon mangga itu sudah tumbuh dan berbuah, di antara kita pasti sepakat bahwa kita tidak pernah tahu berapa jumlah buah mangga yang akan dihasilkan oleh pohon tersebut. Setuju ya? Nah, teman sahabat Dharma, itu ibarat dengan perbuatan. Perbuatan baik. Kalau dia mendapatkan kesempatan, tempat, dan waktu yang tepat, maka dia akan tumbuh dan menghasilkan menjadi buah karma yang baik. Seberapa banyak buah karma hasil dari perbuatan baik yang kita lakukan, kita tidak pernah bisa menghitungnya. Jadi, artinya apa? Sebuah perbuatan, walaupun itu perbuatan kecil, tanpa kita sadari, mungkin yang paling sederhana ya kita senyum sama orang itu juga sebuah perbuatan baik ya. Artinya kan orang jadi senang ya melihat muka kita tersenyum dan kita senyum sama dia juga membalas dengan senyum kita, hatinya jadi senang. Beda kalau kita cemberut ya mungkin juga orang juga malas ya. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang kita mungkin tidak pernah rasakan, kita tidak pernah menghitung bahwa dia bisa mendatangkan efek yang kalau mendapatkan kesempatan dan waktu yang tepat, dia akan berkembang menjadi sebuah kebajikan yang luar biasa. Nah, sahabat Dharma, dalam setiap perbuatan, walaupun kecil, harus selalu diingat bahwa kita tidak perlu bertanya, kapan perbuatan baik itu dibalas, seberapa besar balasannya akan kita terima, oleh siapa balasan itu akan dikembalikan dan di mana tempatnya. Namun, sesuai dengan ajaran Buddha, kita yakin bahwa setiap tindakan kita pasti akan menghasilkan. Kalau perbuatan baik, dia akan menghasilkan kebajikan. Kalau perbuatan buruk, maka dia akan menghasilkan penderitaan. Jadi, sahabat sedharma, pupuklah sebanyak mungkin kebajikan yang bisa kita lakukan saat ini, saat kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan bernafas. Walaupun kecil, bukan berarti tidak ada nilainya. Seperti saya contohkan itu. Banyak sekali di antara kita mungkin sering mengabaikan hal-hal yang kecil. Ya, jadi oleh karena itu dengan mengerti makna contoh perumpamaan sebatang pohon mangga ini, semoga kita menjadi sadar bahwa sekecil apapun perbuatan itu pada saatnya kalau dia berbuah maka akan sangat luar biasa. Hati-hati teman-teman kalau perbuatan itu adalah perbuatan buruk, maka di saat perbuatan buruk itu matang, malapetaka itu akan datang secara beruntun, bahkan sampai kita mungkin tidak kuat untuk menerimanya. Kita dulu sekolah pasti ingat dong sama peribahasa yang mengatakan bahwa
sudah jatuh ketimpa tangga. Artinya apa saudara sekalian? Bahwa perbuatan keburukan yang kita perbuat di satu masa, mungkin di masa lampau atau saat ini, ternyata dia berbuah pada kesempatan ini. Dan buahnya ternyata sebanyak buah mangga yang ada di pohon itu. Dan pada saat panen itu kan jatuhnya kan luar biasa banyak. Nah, itu yang diartikan apa? Keburukan itu semua timbul. Ya, datang silih berganti, sudah jatuh ketimpa tangga. Tapi teman-teman sekalian, sahabat sedharma, apakah kita bisa merubah kebajikan buruk, perbuatan buruk, hasil perbuatan buruk itu menjadi kebajikan? Tentu sangat bisa. Segala sesuatu menurut ajaran Buddha itu bisa diubah. Bukan berarti hasil dari perbuatan buruk kita berbuah saat ini dan itu menjadi penderitaan kita selamanya. Karena kita dalam ajaran Buddha disampaikan ada namanya konsep tentang ketidakkekalan ya, berubah, senang, sedih, ganti-gantian. Bagaimana cara kita merubah dari sebuah kemalangan menjadi kebahagiaan supaya kebajikan itu berbuah baik? Yaitu adalah dengan melepas, kerelaan, melepas sehingga keburukan-keburukan yang timbul itu akan berhenti. Nah, tentunya sahabat sedharma, bicara tentang melepas itu sangat sederhana ya. Dan bicara kayak gini itu tidak perlu bayar, tidak ada biayanya. Namun, untuk mencapai kondisi batin bisa melepas, seorang umat Buddha harus berlatih tentunya, sehingga batinnya menjadi tercerahkan. Dia bisa benar-benar melepas keburukan-keburukan yang dia terima, akhirnya akan mengganti, mereplace dengan kebajikan-kebajikan yang timbul. Yang di ajaran Buddha kita katakan kondisi demikian disebut dengan kondisi batin yang stabil atau UPK. Yang berasal dari 4 Brahma Wihara. UPK bukan ucuk-ucuk kita bisa dapat langsung. Kita harus mulai dengan yang paling dasar, praktek metta. Kemudian ke mudita, karuna, baru UPK. Jadi tahapan itu ada. Nah, seberapa lama, seberapa besar kita bisa mencapai kondisi demikian, itu tentunya kembali lagi kepada latihan dari para sahabat Dhamma sekalian. Jadi sahabat Dhamma sekalian tidak perlu mengkhawatirkan kalau seandainya kemalangan itu timbul, kita tidak perlu bingung dan stres. Ya, yang harus dibutuhkan, yang harus dilakukan adalah dengan cara men-switch atau mengganti dengan cara supaya kebajikan yang baik itu yang berbuah, yaitu dengan kerelaan melepas. Kembali lagi sahabat sedharma, untuk mencapai kualitas batin bisa melepas, kita harus banyak belajar dharma supaya kualitas batin kita meningkat dan kita bisa melepas dengan kelapangan dada. Memang itu tidak mudah, itu perlu latihan tentunya. Dan Buddha selalu mengatakan bahwa berlatihlah terus karena hanya diri kita sendirilah yang bisa menjawab semua permasalahan kita. Tidak ada yang bisa menolong selain diri kita sendiri. Buddha hanyalah penunjuk jalan. Demikian sharing dhamma singkat saya pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita semua bisa meneladani apa yang diberikan oleh Buddha Gautama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.